Maka pada saat Nabi sudah mulai pertengahan bulan Safar mulai sakit sampai ujung bulan Safar, sampailah masuk ke bulan Rabiul Awal, semakin hari semakin menurun kesehatan Rasulullah SAW. Kemudian bab sakitnya Rasulullah dan kewafatan Rasulullah. Hadis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lebih kurang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, karena Siti Aisyah yang menjadi saksi utama detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada tahun ke-10 daripada hijrahnya Rasulullah, Jibril datang 2 kali. Biasanya setiap tahun sekali, 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Tapi tahun terakhir 10 itu 1 hari Jibril datang 2 kali untuk tadarus Quran. Tadarus Quran selain bukan hanya mendengar bacaan, tapi untuk menyusun susunan ayat dan susunan surat antara Jibril dengan Rasulullah, karena yang membimbing Rasulullah untuk menyusun ayat dan surat itu adalah Jibril alaihissalam daripada perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyadari bahwa datangnya Jibril pada tahun itu sehari 2 kali menjadi pertanda bahwasanya ini adalah datang yang terakhir, kedatangan yang terakhir, sebab macam nak cepat diselesaikan penyusunan ayat-ayat dan surat dalam Al-Quran sebagai tanda-tanda selesainya tugasan Jibril, dan dengan demikian selesailah penerimaan wahyu pada Rasulullah SAW. Maka dengan itu baginda Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk pergi haji yang dinamakan haji itu haji wada. Dan turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Maka ada tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah akan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Pertama, Jibril datang 2 kali. Yang kedua, turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang ketiga, turunnya ayat idza jaa nasrullah wal fath. Semua itu menunjukkan kalau Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ini agama sudah sempurna. Bermakna kalau agama sempurna, tugasan Nabi sudah selesai. Idza jaa nasrullah wal fath, pertolongan Allah sudah datang, orang pun sudah ramai masuk Islam. Bermakna Islam sudah kuat. Dengan begitu tugasan Nabi pun sudah hampir selesai. Daripada tanda-tanda itu, baginda memahami bahwasanya ajalnya semakin tiba. Kita di dalam berhadapan dengan ajal, tak seorang pun daripada manusia yang mengetahui bila ajalnya. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun juga. Oleh sebab itu Nabi mengira ini tanda-tanda, walaupun beliau tidak mengetahui secara pasti bila berlakunya datangnya ajal baginda Rasulullah. Walaupun kita berkeyakinan bahwasanya ajal itu adalah bahagian daripada ilmu gaib yang hanya diketahui oleh Allah, tapi ada kalanya tanda-tanda itu dapat dirasa dan dikesan. Walaupun secara umum kita kena bersedia bila-bila masa, sebab tak ada seorang pun yang ada agreement dengan malaikat maut untuk bagi tahu kalau mau datang nanti bagi tahu ya. Kita tak ada agreement, tak ada temu janji dengan malaikat maut untuk dia datang. Bila datang khalas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Namun persiapan perlu untuk dipersiapkan. Kalau ba'da salihin itu sudah siap, kafannya sudah siap, dia punya wasiatnya sudah siap, semuanya ready. Walihada bila-bila masa ajal datang, mereka sudah bersiap sedia. Ba'da salihin menunggu-nunggu bila mau datang. Bukan karena fed up dengan hidup, tetapi melihat bagaimana kehidupan di sana lebih memberikan satu kenikmatan yang luar biasa. Katanya dalam hal ini Siti Aisyah meriwayatkan radhiyallahu anha qalat da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Fatimah, yakni bermula daripada pertengahan bulan Safar Nabi sudah mulai sakit, dan semakin hari sakitnya semakin menurun, yakni semakin parah, sampai datang sahabat Nabi menziarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang dahinya. Kemudian saat diletakkan telapak tangannya pada dahi Nabi, terus diangkat. Kepanasan tangannya seakan-akan pegang air panas, atau katanya Rasulullah panas sangat tubuh badanmu. Kata baginda Rasulullah, kami para Nabi kalau diduga oleh Allah berlipat kali ganda daripada kamu. Ya, ini hadap panasnya pun juga
lebih daripada panas-panas orang biasa, disebabkan oleh karena semakin berat dugaan, semakin tinggi darjat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Nabi sudah mulai pertengahan bulan Safar mulai sakit sampai hujung bulan Safar, sampailah masuk ke bulan Rabiul Awal, semakin hari semakin menurun kesehatan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi memanggil Siti Fatimah radhiyallahu anha fi syakwahu, pada sakitnya, alladhi qubida fihi fasarraha bi syai'in, maka memanggil Sayyidah Fatimah untuk mendekat kepada Rasulullah dan diletakkan sebelah kanan Nabi. Dalam riwayat yang lain sebelah kiri Nabi. Dipanggil oleh Nabi SAW supaya mendekat. Maka didekati telinganya. Sayyidah Fatimah mendekatkan telinganya pada bibir baginda Rasulullah SAW, dan Nabi berbicara sesuatu dengan perlahan-lahan. Maka menangis Sayyidah Fatimah. Kemudian ketika melihat Siti Fatimah menangis, dipanggil sekali lagi oleh Nabi SAW dan berbicara secara senyap-senyap. Kemudian tersenyum Sayyidah Fatimah. Maka Siti Aisyah tanya kepada Siti Fatimah, kenapa kamu menangis? Dan kata Siti Aisyah mengatakan, aku tak pernah tengok orang ketawa setelah menangis secepat ketawanya Siti Fatimah setelah menangis. Yakni baru sikit saja bagi tahu menangis. Nabi cakap sekali lagi ketawa. Orang itu kalau mau ketawa setelah menangis take time dulu sikit, ya kan? Kalau suami itu kan nak pujuk istri kan, kalau menangis itu kan dia ambil masa sikit, mungkin 1 jam ke 2 jam ke, pandai-pandailah dia punya cara itu kan. Bukan sini tak ada, sini semua masya Allah tak ada menangis, semuanya happy semua, tak ada masalah dalam rumah. Falhasil kata Siti Aisyah, kenapa kamu menangis? Kata Siti Fatimah mengatakan, saya tak boleh dedahkan apa yang Nabi cakap kepada saya secara senyap-senyap. Nabi cakap senyap-senyap, bermakna yakni saya faham daripada itu Nabi tak mau bagi tahu apa yang dia cakap. Kalau dia boleh memperdengarkan perkataannya kepada saya, kepada orang lain, dia cakap kuat-kuat bagi tahu saja. Tapi cakap perlahan-lahan, maknanya tidak ingin diberitahukan. Maka katanya saya tak boleh dedahkan rahasia yang dirahasiakan oleh Rasulullah kepada saya. Siti Aisyah tertanya-tanya, apa dia cakap. Sampailah setelah wafatnya Rasulullah SAW, Siti Aisyah bertanya, sekarang Rasulullah sudah wafat, masa dia bisik-bisik kepada kamu, dia cakap apa? Maka Siti Aisyah Fatimah mengatakan, kali pertama dia beritahu sama saya kalau dia akan pergi. Pergi, maka saya menangis. Dan kali kedua dia beritahu kepada saya, kalau kamu orang pertama yang akan wafat menyusul kepada saya, dan kamu akan dijadikan oleh Allah sebagai penghulu kaum wanita di surga, maka saya gembira. Hikmah yang perlu kita ambil di sini adalah menjaga amanah. Bila ada orang bercakap dan bercakapnya senyap-senyap karena tidak ingin didedahkan kepada orang lain, jangan cerita pada orang. Jangan cerita dekat Facebook. Menjaga amanah kepada orang yang berbicara sesuatu yang tak mau didedahkan kepada orang lain. Demikian Siti Fatimah katanya, yang kali pertama dia memberitahukan kalau dia akan meninggal dunia, yang kali kedua memberitahukan kalau saya adalah orang pertama yang akan menyusul beliau. Memanglah benar pada akhirnya setelah 6 bulan dari wafatnya Rasulullah, Siti Fatimah wafat menyusul baginda Rasulullah SAW. Menariknya di sini adalah katanya begini, anni awwalu ahlihi yalhaquhu. Kali kedua masa dia berbisik kepada saya, dia beritahu kalau saya orang pertama daripada keluarga Nabi yang akan menyusul Nabi. Tidak dikatakan wafat, tidak dikatakan meninggal dunia, tapi menyusul Nabi. Tidak dikatakan pun juga kamu akan masuk surga, tapi diberitahukan awwalul luhuqan bi, kamu orang pertama yang akan menyusul saya. Yang menyusul saya di sini akan jumpa dengan saya, akan bertemu dengan saya. Di mana? Ya di barzakhnya. Ingin memberitahukan bahwasanya hidup ini bagi Siti Fatimah di dunia tanpa Nabi jadi musibah besar. Hatta punya segala-galanya, suami ada, sebaik-baik suami yang ada putra Hasan dan Husain yang luar biasa,
Tapi tanpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena hanya sekedar hubungan orang tua. Bukan hanya sekedar hubungan orang tua, tapi ini hubungan lebih daripada itu. Hubungan kenabian, hubungan risalah, hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang luar biasa kepada terjalinnya hubungan antara Siti Fatimah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian. Katanya riwayat yang kedua, Siti Aisyah mengatakan, saya saya mendengar bahwasanya tidak ada nabi yang akan meninggal dunia kecuali diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia kekal atau kembali ke akhirat. Maka aku mendengar baginda Rasulullah SAW dalam sakitnya, beliau meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia mengatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin fadhanantu annahu khayyir. Baginda Rasulullah masa saat naza mengatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah memahami kalau Nabi ditawarkan semasa naza mau hidup kekal di dunia menjadi nabi, tak kurang kedudukannya, atau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana pendahulu-pendahulunya daripada kalangan para anbiya dan rasul. Maka Nabi mengatakan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, artinya aku pilih untuk meninggal dunia bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kematian itu bagi para anbiya adalah merupakan suatu hari raya. Kematian bagi para aulia itu hari yang dinanti-nanti. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu hari pegang janggutnya macam ini. Mana orang tu yang Nabi kata dia akan pukul saya di kepala sehingga darah itu membasahi kepada janggut saya? Mana dia? Yang ini dinanti bila dia nak datang nak bunuh saya ni? Sayyidina Bilal ibn Rabah ketika dia naza' katanya wa tarabah wa tarabah. At-tarab ini dalam bahasa Arab dia bukan senang, tapi senang double. Senang yang lebih. Katanya wa tarabah wa tarabah. Alangkah senangnya saya, alangkah senangnya saya. Orang naza' itu naza' ruh ketika dicabut itu apa namanya sakitnya luar biasa. Katanya orang itu kalau dicabut nyawanya umpama apa ditetak oleh dengan pedang 300 kali ganda pukulan yang luar biasa. Nabi pernah berdoa, ya Allah ringankan kepada aku pedihnya sakaratul maut. Yani dahsyat sakaratul maut. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang kepada kamu sakrah. Sakrah itu pedih, sakit, derita, kematian. Tapi bagi Bilal waktu dia naza katanya wah tarabah. Oh seronoknya saya seronok katanya. Oh seronok dia. Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Esok saya jumpa dengan para kekasih Muhammad dan teman-temannya. Ya Bilal, entah nak masuk kubur 3 kali 6 itu seorang diri di situ. Engkau akan berhadapan dengan mungkar dan nakir. Engkau hanya berbalutkan dengan kain kafan saja, gelap, dimakan ulat di dalam itu, ya kan? Sempit macam mana? Itu pikiran otak kita. Itu pikiran akal pikiran kita. Bagi mereka, oh itu yang nampak 3 kali 6 itu lebih luas daripada 4.000 kali lapangan sepak bola. Yang nampaknya gelap itu lebih terang daripada lampu merkuri. Kalau merkuri itu entah berapa watt, ukurannya bukan pada itu. Faham dong? Esok saya jumpa dengan para kekasih. Dia tak dilihat mau masuk kubur ke, nak sungguh mungkar nakir ke, tak ada. Esok nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham dong? Hada orang yang yang rindu dengan kematian. Jadi bagi orang-orang beriman mati ini, orang para syuhada ini, hari raya mereka boleh. Gal fil hadis Jabir bin Abdullah, ayahnya Abdullah meninggal dunia, ayah Jabir meninggal dunia syahid dalam peperangan Uhud. Jabir sedih, anaknya dihampiri oleh Rasulullah. Ya Jabir,
Kamu jangan bersedih. Sesungguhnya mereka para syuhada yang gugur dalam peperangan diajak berbicara oleh Allah di belakang hijab, kecuali ayahmu yang diajak bicara secara langsung oleh Allah. Diajak bicara secara langsung. Katanya di offer atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ayahmu, apa kamu mahu? Allah bercakap langsung tanpa hijab kepada ayahnya Jabir bin Abdullah di alam barzakhnya, yang memberitahukan Nabi SAW, macam mana caranya? Ya otak kita belum tahu alam barzakh macam mana kita nemeni alam barzakh. Otak itu hanya boleh mengesan apa yang dikesan oleh kita punya indera. Alam barzakh itu tak ada chip ada di otak ini boleh tahu apa itu ya alam barzakh. Paham dong? Gal katanya ditanya oleh Allah, apa yang kamu mau? Katanya saya ingin kembali ke dunia untuk berjihad lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan pada saya untuk mati itu hanya sekali dan tak ada lagi yang balik lagi ke dunia setelah kematian. Katanya kalau begitu sampaikan kepada orang-orang yang ada di belakang saya bagaimana kenikmatan yang didapat oleh orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat dan katakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alla takhafu wa la tahzanu. Katanya dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu jangan mengatakan kepada orang yang mati syahid itu mati, tak boleh. Orang yang meninggal dalam peperangan syahid, tak boleh kata mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Allahu a'lam. Yurzaqun, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihin, gembira di alam barzakhnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan memberitahukan kepada mereka yang masih hidup yang belum syahid, bagi tahu kepada mereka, jangan takut, jangan sedih. Jadi orang mati menyampaikan message-nya kepada orang yang hidup melalui firman-Nya Allah supaya mereka tidak takut, tidak gentar, karena yang didapat oleh orang yang syahid jauh lebih indah daripada apapun juga. Oleh sebab itu bagi orang berjihad, kematian itu adalah bagi pintu untuk mendapatkan kegembiraan yang luar biasa tadi. Oleh sebab itu kaum muslimin waktu masa berjihad semuanya maju ke depan. Sebab mereka itu maju ke depan bukan menyerahkan dirinya untuk mati begitu saja, dia tahu kemana dia akan pergi. Lihat ba'dul sahabat Nabi Muhammad SAW kalau ditanya, kamu mahu apa? Saya mahu kamu doakan saya mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham dong? Lihat orang Islam tidak takut kepada kematian kalau dia yang baik. Tapi kalau dia ifrit, paham dong? Jangan masuk daripada orang-orang yang dia masuk dalam alam barzakh yang tak dapat dibayangkan bagaimana dahsyatnya keadaan di alam barzakh. Paham dong? Ada keadaan orang-orang yang bila berada dalam keadaan nazak, kalau dia orang yang baik maka dia orang yang gembira. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan. Maka dalam hadis ini dikatakan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahih, ketika Nabi sehat beliau bersabda, innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah. Tidak ada nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan sudah ditunjukkan di mana tempatnya di surga. Kemudian diberi pilihan untuk hidup kekal yang pada akhirnya nanti kalau meninggal masuk surga, atau dia meninggal dunia lebih awal yang juga tempatnya juga di surga. Demikian para nabi sudah ditentukan tempatnya di surga. Selain para nabi tak ada yang tahu. Walaupun sudah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kita tak tahu je. Bagaimana kita mau tahu? Tengok kita punya amal di dunia ini, apa kita punya amal. Bila kita termasuk orang-orang yang ahli surga, pasti setiap hari yang kita lalui ibadah, taat, meninggalkan maksiat, itu kalau terjadi kepada seseorang dalam hidupnya, itu tanda-tanda indikasi yang membawa orang itu termasuk ahli al-jannah. Tapi kalau di dunia hidupnya khamar, dadah, curi duit orang, ambil hak orang, pukul orang, fitnah orang, nak masuk surga macam mana? Adakah orang mengatakan silahkan bermaksiat di dunia, surga menjadi balasan kamu? Mana ada orang berpikir macam tu?
Wa qul i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kamu beramal saja, kata Nabi SAW. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan, tidak seorang pun daripada kamu melainkan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga atau di neraka. Kata sahabat mengatakan, kalau sudah ditentukan kita punya nasib surga neraka, untuk apa kita beramal? Kata Nabi, faqul i'malu. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kamu beramal saja. Masing-masing akan dimudahkan pada tempat yang dia ditempatkan di tempat tersebut. Kalau dia ditentukan tempatnya di surga, dia akan beramal dengan amal yang baik, karena itu jalan menuju ke surga. Kalau nasibnya itu di neraka, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa dia pergi ke neraka, walaupun yang menentukan penghujung. Bukan menjadi jaminan, saya hari-hari datang menjalsa Isnin, saya hari-hari pergi sholat surah, walaupun masjid sholat berjamaah, saya penghuni surga. Belum. Untuk tanda-tanda saat ini, ya. Tapi penghujung sebelum wafat, hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu yang menentukan penghujung. Dan kita tidak boleh untuk menentukan apa yang akan berlaku di penghujung, karena kita tidak diberikan otoriti untuk tahu ilmu ghaib apa yang akan berlaku di penghujung. Jadi yang kita boleh buat saat ini, bagaimana saya ingin menjadi penghuni surga, saya kena beramal saat ini. Kalau ajal tiba, saya sedang dalam keadaan beramal, sebab saya tak boleh tentukan bila malaikat itu akan datang kepada saya. Oleh sebab itu, bila Anda takut meninggal dunia dalam situasi yang Anda tidak ingini, jangan dekati perbuatan itu. Tapi bila Anda ingin meninggal dunia dalam keadaan yang Anda sukai, lazimkan perbuatan itu. Ingin mati dalam keadaan baca Quran, kerap baca Quran. Ingin mati dalam keadaan sujud, kerap sujud. Ingin mati dalam keadaan bersedekah, banyak bersedekah. Wahakala. Ingin mati tidak dalam keadaan berbuat yang mungkar, jangan buat yang mungkar. Wahakala. Ada berkenaan dengan Rasulullah SAW ditunjukkan tempatnya di surga, kemudian beri pilihan. Tsumma ishtaka wa hadarul qabdu, ketika datang ajal, wa ra'suhu ala fakhidhi. Kepala Nabi berada di paha saya, kata Siti Aisyah. Yakni waktu itu Nabi berbaring dan dijadikan paha Siti Aisyah sebagai bantalnya Nabi SAW. Wa ghusyiya alaih, Nabi pengsan. Falamma afaqa syakhasa basaruhu nahwa saqfil bait. Ketika beliau membuka mata dan menatap kedua matanya ke bumbung rumah dan mengatakan Allahumma fir rafiqil a'la, Allahumma fir rafiqil a'la. Aku memilih untuk memilih untuk kembali kepada Allah. Maka Siti Aisyah mengatakan idzan la yakhtaruna. Kalau begitu dia tak pilih kita lah. Maksudnya tak pilih kita, tak memilih untuk bersama kekal di dunia bersama dengan keluarga dan sahabatnya, tapi memilih untuk bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada kata-kata itu difahami oleh Siti Aisyah kalau Nabi memilih untuk wafat berbandingkan kekal hidup. Hadis ini berbicara tentang keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya adalah diberi pilihan untuk hidup panjang atau memilih kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis yang terakhir adalah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Hadis yang ke-1704. Kalau Siti Aisyah meriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah SAW ketika sakit masih membaca al-muawwidzat. Al-muawwidzat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian tiup tangannya. Saat Nabi dalam keadaan naza', Siti Aisyah mengambil tangan Nabi SAW, dirapatkan satu dengan yang kanan dengan kirinya, dan Nabi membaca doa Al-Ikhlas dan juga Al-Mu'awwidzat, dan digerakkan oleh Siti Aisyah kedua tangan Nabi untuk mengusap kepada seluruh tubuh badan baginda Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita memahami bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan zikir tersebut, bacaan Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain, hatta ketika nazak dan sakit serta tak larat nak angkat tangan, Nabi masih melakukannya dengan dibantu oleh Siti Aisyah. Jadi kita yang sehat walafiat ni janganlah tak buat. Takkan nak tunggu orang lain baru angkat tangan gitu. Jangan sampai begitu. Pastikan sebelum
Sebelum pastikan kebiasaannya kan. Kalau orang naik katil langsung baring, malas nak duduk baca. Tapi kalau pergi katil nak tidur, jangan baring dulu, duduk. Baca tuh kalau Allah Ahad 3 kali, kalau berbil falak, kalau berbil nas, tiup, usap badan 3 kali, baru baring. Tapi kalau ada baring dulu dah, aduh malasnya nak bangun nih, syaitan pula kacau. Allah sunnah je. Esok pun boleh buat lagi. Syaitan kacau macam tu. Jangan terpengaruh dengan syaitan. Nah.